Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Robiatul Adawiyah, NIM saya 23186230004. Di sini saya mau mengerjakan tugas 17 Desember 2025. Adakah hubungan antara komitmen tugas dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan data variabel X1 atau yang disebut dengan komitmen pada tugas, variabel X2 atau yang disebut dengan motivasi kerja, dan variabel Y atau yang disebut dengan kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan file Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Kita ke menu SPSS. Kita ke variable view. Di sini kita ketik X1, enter, X2, enter, dan Y, enter. Di sini kita ke menu desimal, ubah ke 0, terus ke measure, scale. Nah, di sini saya akan menamai X1 ini komitmen pada tugas. Bentar. Komitmen pada tugas. Yang X2 ini motivasi kerja. Motivasi kerja. Dan yang Y ini yaitu kinerja. Kinerja. Setelah itu kita ke data view. Nah, kita akan mengcopy data yang sudah saya siapkan. X1 dulu. Ctrl C. Kita ke X2. Ctrl C. Kita ke variabel Y. Ctrl C. Nah, setelah datanya sudah terisi di data view, kita ke menu analyze. Nah, kita ke menu regression ini. Kita pilih ke linear ini. Setelah itu yang variabel Y ini ke independen, dan yang X1 dan X2 ini kita pindah ke independen. Ini pindah ke independen. Setelah itu kita ke menu statistik. Nah, di sini kita centang yang R-square change dan deskriptif. Nah, habis itu kita ke continue. Setelah kita ke statistik, kita ke plots.
Nah, di sini independen ini diganti ke kita menuju ke Y, dan algebret ini kita ke X. Dan ini kita pilih histogram. Ini sama normal probability plot. Kita centang. Setelah itu continue. Dan sehabis plot ini kita ke menu save. Di menu save ini kita ke predicted value ini, kita ke yang atas sendiri. Nah, setelah itu kita continue. Nah, kalau sudah kita ke OK. Kita tunggu hasil dari yang tadi. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya. Kita ke menu Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada tingkat hubungan antara variabel X, X2 dan Y. Itu kita melihat di hasil tabel, yaitu correlation nih di sini. Yang percent correlation ini kita melihat di sini hasil dari tingkat hubungan ini tadi. Yang pertama itu ada X1 dan Y, itu hasilnya 0,287. di sini ya. Dan kita melihat data yang ini, yang interpretasi koefisien korelasi, di mana hasil 0,287 ini cara membacanya itu dengan melihat di sini, yaitu berada di baris keempat, yaitu tingkat hubungannya itu rendah. Dan 0,287 ini termasuk di sini ya, di rendah ini. Soalnya 202. Dan yang kedua itu X2 dan Y, hasilnya yaitu 0,360. Itu termasuk di kategori rendah. Tingkat hubungannya itu rendah. Dan yang ketiga itu X1 dan X2 itu hasilnya 0,624, berada di kuat. Berarti tingkat hubungan antara variabel X1 dan X2 itu kuat. Yang keempat itu simultan X1, X2, dan Y.
itu hasilnya 0,441 yang berada di sedang. Di sini. Di baris ketiga. Yaitu tingkat hubungan interpretasi koefisien korelasinya itu berada di sedang. Terus kita melihat, saya akan menjelaskan tentang hipotesis korelasi parsial. Hipotesis itu ada dua, yaitu yang pertama hipotesis korelasi parsial, yaitu kita melihat di sini. Yang pertama itu H0, artinya variabel X1 atau X2 tidak ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Dan H1 ini, variabel X1 atau X2 ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, di sini. Dan hipotesis korelasi simultan ini H0 ini sama dengan variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Dan H1 sama dengan variabel X1 atau X2 ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Yang ini ya, mohon maaf. Yang ini. Dan cara pengambilan keputusannya itu kita melihat ke tabel correlation yang sequantile di sini. Yang sequantile. Nah, cara membaca dari dasar pengambilan keputusan. Di X1 dan Y ini hasilnya yaitu 0,062. Ini. 0,062 di sini. Itu lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya itu diterima dan H1 ditolak, yang artinya itu tidak ada hubungan signifikan. Dan yang kedua itu X2 dan Y adalah hasilnya 0,025. Ini 0,025 di sini ya. Ini itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima, yang artinya tidak ada hubungan signifikan. Yang ketiga itu X1 dan X2 hasilnya yaitu 0,079. Di sini ya. Nih. Itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak ada hubungan signifikan. Yang terakhir itu X1 dan X2 dan Y, dasar pengambilannya itu hasilnya yaitu 0,082. Itu berbeda. Itu berada di tabel summary yang sigf change. Yang ini ya, 0,082 di sini. Yang paling pojok. Nah, 0,082 ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak ada hubungan signifikan. Yang terakhir kita
ke sumbangan variabel X1 dan X2 dan Y. Kita melihat di tabel model summary yang adjust R-square. Yang sini ya, yang baris ketiga. Yang hasilnya 0,108. Nah, 0,108 ini dikali 100%, yang hasilnya 10,8%. Dan 10,8% ini dikurangi 100%. 100% dikurangi 0,8%, hasilnya 89,2%. Ini termasuk sisa sumbangan variabel X, X2, dan Y. Dan ini tidak termasuk dalam penelitian ini. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.